Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi, perkenalkan, saya Jose Riston Prabowo dengan NM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 untuk kelasnya yaitu RKA 2. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan deskripsi analisis saya mengenai laporan praktikum, di mana untuk topik kali ini adalah dasar pengukuran penggunaan menggunakan osiloskop. Nah, sebelumnya, untuk praktikum kali ini saya menggunakan ada beberapa dasar teori seperti ini. Kalau untuk tujuan praktikum ini antara lain seperti ini. Prosedurnya, untuk alat bahan dan bahan yang digunakan, itu antara lain ada signal generator atau pembangkit sinyal, ada osiloskop digital, probe atau multimeter, breadboard, resistor, dan konektor BNCP. Nah, untuk data hasil praktikum pengukuran dasar pada kali ini, saya dan teman-teman saya buat dalam bentuk tabel seperti ini, teman-teman. Jadi kami menggunakan alat itu tadi, osiloskop dan juga signal signal generator untuk mengukur beberapa variabel seperti VPP, VRMS, dan VRMS pada multimeter gitu. Nah, lalu tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke bagian analisis teman-teman. Nah, jadi tabel 4.1, nah tabel yang ini teman-teman. Nah, itu tuh eh, menyajikan data hasil praktikum pengukuran dasar yang berisi parameter tegangan masukan atau V-in dan tegangan keluaran atau V-out. Pada berbagai rentang frekuensi yang divariasikan mulai dari 10 Hz hingga 90.000 Hz. Dalam praktikum ini, evaluasi terhadap performa sirkuit dilakukan dengan membandingkan dua instrumen utama, yaitu osiloskop digital dan juga multimeter digital, teman-teman. Nah, tabel hasil praktikum ini berisi data empiris yang menjadi fondasi utama gitu untuk analisis pada kali ini, teman-teman. Nah, sebelum itu, ini yang dibahas di paragraf kedua, di mana Payout itu didapatkan dalam kali ini, sebenarnya payout itu bisa didapatkan dari VPP dan VRMS, teman-teman, atau root mean square. Nah, tapi dikarenakan kita di sini akan membandingkan antara osiloskop dan multimeter, maka otomatis kita harus apple to apple atau head to head atau setara, teman-teman. Di mana multimeter itu tidak memiliki VPP, yang artinya kita harus membandingkan payout-nya ini menggunakan VRMS. Nah, inilah sebabnya untuk analisis ke depannya saya membandingkan osiloskop dan multimeter ini berdasarkan VRMS, bukan berdasarkan VPP-nya, teman-teman, karena untuk VPP-nya itu tadi bisa dibilang di bagian multimeter itu tidak mampu mengukur di bagian VPP. Makanya di tabelnya ini juga tidak ada dan hanya VRMS yang bagian multimeter. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan VPP dan tidak menggunakan VRMS, maka itu bisa dibilang tidak adil, tidak apple to apple, terlalu unfair, terlalu tidak adil, teman-teman. Itulah sebabnya saya menggunakan VRMS sebagai patokan V-out-nya, teman-teman. Nah, berikut ada grafik payout terhadap frekuensi. Jadi yang untuk di sumbu X atau horizontal itu merupakan frekuensi, sedangkan yang di sumbu Y atau di vertikal itu merupakan payout gitu. Di mana payout ini didapatkan dari VRMS, baik yang dari osiloskop dan juga multimeter. Bisa teman-teman lihat bahwa yang di multimeter dia itu yang berwarna merah, teman-teman. Yang berwarna merah itu dia yang hasil pengukuran dari multimeter, sedangkan yang biru itu dari osiloskop. Nah, sekarang akan kita bahas langsung apa yang dimaksud dari grafik 5.1. Nah, jadi grafik 5.1 itu seperti yang sudah saya jelaskan, itu merupakan perbandingan antara V-out dengan frekuensi gitu. Nah, bisa terlihat jelas adanya perbandingan adanya perbedaan antara osiloskop dan V-out osiloskop dan V-out multimeter. Nah, pada rentang frekuensi rendah yakni 10 Hz hingga 480 Hz, hasil ukur dari kedua instrumen berbanding lurus dan memiliki tingkat akurasi yang setara gitu. Jadi antara rentangnya 0,86 volt atau 0,89 volt, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi bisa dibilang masih setara dalam frekuensi rendah. Jadi osiloskop dan multimeter bisa dibilang masih imbang lah di sini, masih fair banget dalam frekuensi rendah gitu. Nah, tetapi saat frekuensi ditingkatkan melebihi 1000 Hz, pembacaan osiloskop terbukti tetap stabil dengan equilibrium atau rentang itu sekitar 0,86 volt hingga 0,89 volt. Sampai titik pengujian maksimum pun yaitu 90.000 Hz, bisa teman-teman lihat di sini. Dia tuh bisa dibilang masih sangat stabil, teman-teman. Masih sangatlah stabil gitu. Nah, tapi berbeda dengan multimeter, di mana multimeter ini mengalami penyusutan drastis. Jadi grafiknya dia turun. Kalau teman-teman lihat, di bagian osiloskop, VRMS-nya osiloskop, dia tetap stabil. Walaupun ada sedikit fluktuasi, naik turunnya tetap ada, tapi dia cenderung stabil. Sebaliknya,
menggunakan multimeter, dia malah yang awalnya dia tetap stabil, tapi seiring frekuensinya dinaikkan, dia malah turun gitu. Jadi untuk perbandingannya seperti itu. Nah, pada akhirnya kehilangan akurasi secara total mendekati nol, itu sekitar 0,005 volt pada spektrum frekuensi 70.000 Hz ke atas gitu. Nah, selain kita akan melihat perbandingan antara VRMS multimeter dengan osiloskop, kita juga akan tentu saja membandingkan antara Vout-nya, jadi overall apa namanya, VRMS osiloskop dan VRMS multimeter dengan frekuensi. Nah, bisa kita lihat di analisis 5.2. Pada grafik 5.1 sumbu sumbu horizontal atau sumbu X itu merepresentasikan frekuensi, sedangkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y merepresentasikan Vout yang dalam satuan volt gitu. Nah, visualisasi grafik 5.1 memperlihatkan respon frekuensi kedua alat ukur secara bersamaan gitu. Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa peningkatan frekuensi berbanding terbalik gitu dengan pembacaan Vout pada multimeter. Jadi seiring frekuensinya naik itu tadi, yang mulai dari 1000 sampai 70.000 ke atas, Vout-nya ini dia malah turun untuk yang multimeter gitu. Di sisi lain, variasi frekuensi tidak memberikan pengaruh yang drastis terhadap pembacaan Vout pada osiloskop gitu. Meskipun terdapat fluktuasi minor pada rentang 0,859 volt hingga 0,892 volt, garis biru bisa kita lihat, grafik garis biru ini menunjukkan tren yang bisa dibilang stabil, teman-teman. Eh, Bisa dibilang menunjukkan ya tren yang relatif stabil gitu. Jadi dia sideways, lebih sideways gitu. Dan konstan jika dibandingkan dengan penurunan pada multimeter. Nah, lalu bagaimana dengan deskripsi keseluruhannya gitu? Jadi apa aja sih? Kenapa kok faktor ini bisa terjadi? Kenapa yang di osiloskop dia tetap stabil, sedangkan yang di multimeter dia malah turun drastis gitu? Nah, melalui pengamatan data hasil praktikum pengukuran dasar dan grafik 5.1, fenomena utama yang diamati adalah pembuktian empiris mengenai batasan bandwidth operasional pada instrumen ukur elektronika. Nah, turunnya nilai pembacaan pada multimeter di frekuensi tinggi bukan disebabkan oleh hilangnya tegangan aktual pada sirkuit secara fisik, melainkan itu disebabkan karena bandwidth gitu. Penurunan ini murni diakibatkan oleh keterbatasan komponen sirkuit internal pada multimeter digital standar yang umumnya dirancang secara spesifik untuk merespon frekuensi aliran listrik yang bisa dibilang lebih rendah gitu, antara 40 Hz sampai 400 Hz saja gitu. Makanya di awal-awal mereka itu bisa dibilang masih apple to apple, masih seimbang gitu. Ketika alat ini mengukur sinyal arus bolak-balik, frekuensi tinggi hingga ribuan Hz yang tadi saya tunjukkan itu, mulai dari 1000 hingga 70.000 Hz ke atas, sirkuit multimeter memicu reaktansi kapasitif internal yang bertindak layaknya filter low pass, jadi diblok gitu, dan memblokir sinyal tersebut sebelum dapat dikonversi menjadi data gitu. Jadi karena dia diblok, otomatis dia itu anggapannya karena dia istilahnya di blok itu tadi, jalan masuknya dia menyempit gitu. Sinyalnya dia hasil data pengukurannya dia semakin turun gitu, alih-alih tetap stabil seperti yang di osiloskop itu tadi. Berdasarkan pengamatan empiris ini dapat disimpulkan bahwa osiloskop memiliki rentang bandwidth yang jauh melebihi multimeter. Sehingga osiloskop merupakan instrumen mutlak dan wajib digunakan untuk menjamin keandalan pengukuran pada sirkuit kelistrikan di spektrum frekuensi yang tinggi gitu. Jadi untuk frekuensi rendah kita masih bisa pakai multimeter, tapi begitu frekuensinya udah lebih tinggi, nah kita harus menggunakan osiloskop, teman-teman. Nah, lalu kita akan lihat, akan simpulkan apa sih kesimpulan dari praktikum pengukuran dasar ini. Nah, berdasarkan praktikum pengukuran dasar dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa performa instrumen ukur elektronika sangat dipengaruhi oleh tingkat frekuensi sinyal arus bolak-balik atau AC yang melintasi sirkuit. Pada pengujian dengan rentang 10 sampai 480 Hz, osiloskop dan multimeter digital menunjukkan hasil ukuran tegangan efektif VRMS yang setara ya, sekitar 0,86 hingga 0,89 volt. Nah, jadi pada frekuensi yang lebih rendah ini mereka lebih apple to apple gitu, lebih seimbang gitu. Sehingga ini menyimpulkan bahwa multimeter pun itu masih bisa digunakan untuk bisa dibilang mengukur lah, masih sangat relevan untuk mengukur eh, voltage pada istilahnya arus listrik yang frekuensinya bisa dibilang lebih rendah, masih sangat relevan lah, khususnya yang tadi 10 Hz sampai 480 Hz gitu. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya frekuensi dia lebih tinggi, yaitu melampaui 1000 Hz hingga mencapai 90 Hz, maka multimeter multimeter ini sudah tidak bisa digunakan lagi, teman-teman. Kenapa udah nggak bisa digunakan lagi? Karena em, pada datanya aja itu dia mengalami penyusutan yang eksponensial gitu. Dia turunnya sangat drastis. Nah, ini disebabkan karena adanya limitasi bandwidth operasional pada sirkuit internal multimeter yang memicu reaktansi kapasitif untuk memblokir sinyal berfrekuensi tinggi. Nah, jadi kalau kita mengukur
voltase dari listrik dengan frekuensi yang tinggi, kita sangat diwajibkan untuk menggunakan osiloskop karena memiliki rentang bandwidth yang jauh melebihi multimeter, teman-teman. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, total seperti ini, teman-teman. Ada 22 referensi yang saya gunakan untuk pembuatan laporan praktikum. Ini saya lampirkan juga foto dokumentasi praktikum, proses pengukuran dengan anggota kelompok saya, teman-teman. Nah, ini untuk spesifikasi alat ukur yang digunakan. Ini ada kabel jumper, ada multimeter, lalu ada ini signal generator, bentuknya seperti ini. Dia udah digital semua. Lalu ada breadboard, lalu juga ada osiloskop digital, lalu ada resistor. Nah, lalu untuk rincian perhitungannya seperti ini, teman-teman. Karena data yang diambil itu pada VRMS pada osiloskop itu bisa dibilang masih milivolt ya, belum volt. Saya hitung kembali, saya bagi dengan 1000 untuk mengubahnya menjadi volt pada saat pengukuran. Seperti ini prosesi penggunaan pembuatan grafiknya gitu. Nah, lampiran prosesi pembuatan grafik ini sekaligus mengakhiri video deskripsi pengukuran dasar laporan praktikum pada kali ini, gitu, teman-teman. Jadi sekian, saya Jose Rizwan Prabowo. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.